Yang jalur Amerika ini, Dia jauh. yang nerusin Columbus itu sampai di Ternate 1522. Itulah saat pertama perjumpaan kita langsung, ya, dari kekuatan yang dibawa oleh angin lautan Pasifik. Bukan cuma berlayar, Mel, bukan cuma menemukan dunia baru. Ini cara berpikir yang berubah, bahwa kita tidak lagi dibatasi oleh geografi. Ada Raja Nusantara yang namanya Patingaloang, bersentuhan dia di Bandara Makassar ini, pelaut dari Portugal, pelaut dari Belanda, pelaut dari Inggris. Amerigo Vespucci bukan pimpinannya Columbus kan, tapi dia yang menulis dan mengabarkan benua baru. Makanya benua apa? My name, Amerika. Intinya adalah bahwa di situ ada eksplorasi. Ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan pada akhirnya kan tahap-tahap sejarahnya dari situ pindah ke Belanda, Belanda pindah ke Inggris, kemudian kita masuk industrialisasi. Oke, Mas, kita kembali lagi, Mas. Tadi kan kita udah eksplorasi langit nih. Ya. Eksplorasi ide, gagasan, pikiran, dieksplor juga. Sekarang kita eksplorasi bumi, eksplorasi laut, Mas. Eksplorasi laut. Ya. Fisik. Kembali ke mungkin abad 15 kali ya. Ada Itu loh fotonya. Ada Columbus. Ya, setelah berakhirnya Andalusia. Ya, setelah Andalusia. Takluknya Grenada itu terakhir ya. 1492. 1492. Kan itu bersamaan dengan mulainya muncul eksplorasi kan. muncul pelaut-pelaut penjelajah dunia. Ya, betul. Ceritakan itu. Nah, ini kan berarti sisi lain dari Andalusia. Artinya setelah Andalusia selesai, kan Spanyol dan Portugal ditaklukkan kembali oleh, kalau tadi kan orang Arab gitu ya, orang kata orang Spanyol. Sekarang orang Spanyol menaklukkan kembali negerinya dari penaklukan peradaban Islam, kira-kira Bandung Lautan Api rebut kembali, kira-kira buat mereka dulu, buat mereka dulu. Nah, setelah namanya Reconquista. Jadi conquest kan penaklukan, itu kembali, jadi mengambil kembali, menaklukkan kembali tanah kita yang ditaklukkan, kira-kira kayak gitu oleh bangsa Mur. Kalau orang Mur yang jadi Katolik setelah penaklukan namanya Morisco. Mereka yang ke Nusantara, ke Tanjung Priok, nyanyi-nyanyi keroncong namanya keroncong Morisco. Itu ada hubungan tuh. Oke. Jadi ini sejarah pada sejarah. Jadi kita balik ya. Jadi setelah Andalusia peradaban Islam, ya, Reconquista, Isabel dan Ferdinand, abad ke-15. Kemudian beralihlah zaman itu menjadi zaman penjelajahan karena Isabella, kemudian ini kebetulan sejarah ya. Kalau dulu kan kalau Eropa berdagang dengan Asia kan lewat Timur Tengah, lewat India, jalur darat, jalur sutra sebagian kan. Tapi itu kan dengan adanya Mongolia, ya kan, yang Baghdad tadi dihajar, kemudian ada Turki, yang Ottoman, yang Islam, jadi agak ketutup jalannya. Asia Tengah itu Asia tertutup gitu loh. Jadi mereka kan harus cari jalan baru untuk berdagang. Ini kan sejak zaman Romawi kan jalur emas itu loh, dengan India rempah-rempahnya, emasnya. Nah, itu hanya bisa dengan tadi Samudra Atlantik, mereka berlayar ke selatan melewati Afrika. Gitu loh. Melewati Afrika, kalau geografi dulu ya. Geografi dulu nih sebelum kita bicarakan. Pertama tadi kita bilang Iberia, Spanyol, Portugal itu kan di Semenanjung. Kalau yang timurnya berbatasan dengan Laut Mediterania, Laut Tengah. Kalau dia di sebelah baratnya kan Laut Atlantik. Di selatannya Afrika. Ya, di bawah selatannya ini Afrika. Jadi kalau mereka mau sampai ke India, di eastern part of the world, mereka ya harus lewat. Kalau sekarang ada terusan Suez kan, yang dimotong gitu. Dulu kan nggak ada di Mesir, Alexander muter dulu ke bawah. Ujung paling selatannya Afrika itu namanya Tanjung Pengharapan, Cape of Good Hope. Ya, kalau benua yang lain Amerika Latin kan ada dua nih, celah darat, jembatan darat ya, atau entity teritori yang menohok ke selatan, panjang ke selatan Afrika kan Tanjung Pengharapan. Kalau di Amerika Selatan itu Terra del Fuego, itu Tanjung Horn, tanduk, Cape of Horn, Cape Horn.
Nah, dua jalur menuju Asia, Cina, Jepang, India ini, Afrika dan Amerika Selatan dipecahkan, ditaklukkan sudut paling jauh dunia di selatan ini untuk bisa berlayar ke India, ke Cina, ke Jepang itu oleh pelaut-pelaut dari Spanyol dan Portugal. Inilah zaman awal dari the age of exploration. Nah, ini tokohnya kan dan bukunya kalau tadi kan History of Philosophy kan. Nah, sekarang ini ada buku sangat bagus nih menggambarkan semua itu, Daniel Boorstin, The Discoverer, para penjelajah penemu ya. Tokoh terbesarnya salah satunya yang pertama kali mengelilingi dunia berlayar itu Magellan. Yang tadi Tierra del Fuego, Cape Horn, dia muter ke Amerika Selatan. Sebelum itu ada Columbus. Ini pada ya. Dia mau nyari India, mau nyari Cina, mau nyari Jepang, mau nyari Bandanera, ketemunya Amerika. Terlalu ke kanan. Terlalu ke barat. Dia pikir berlayar ke barat pasti akan sampai ke India. Benar juga. Cuma sebelum sampai ke Cina, sebelum sampai Jepang, ada benua gede dulu memanjang dari utara ke selatan. Namanya benua Amerika. Yang dianggap India juga. Salah satu krunya namanya Amerigo Vespucci. Makanya disebut dengan benua Amerika. Ya, karena Amerigo Vespucci bukan pimpinannya Columbus kan. Tapi dia yang menulis dan mengabarkan benua baru. Makanya benua apa? My name, Amerika. Namanya Amerigo Vespucci. Kecolongan gimana Columbus? Bukan benua Columbus. Columbus ya nama kota tempat saya sekolah. Ya kan, the city of Columbus, Ohio, gitu kan. Tapi benuanya Amerigo Vespucci. Makanya harus nulis. Nah, harus nulis. Tetapi tokoh yang menjadi awal dari semua cerita eksplorasi itu adalah Pangeran Henry. Dia yang Pangeran Portugal, dia yang mensponsori kan ini pelaut-pelaut kalau nggak ada yang biayain. Tahap-tahap 50 tahun loh ini. Pantai barat Afrika itu berlayar 3 bulan dulu sampai di mana balik lagi. Nanti 2 tahun kemudian angin bagus berlayar lagi sampai Senegal, balik lagi. Tanjung Pengharapan kan baru Bartholomew Dias. Ya, Bartholomew Dias. Itu pertengahan abad ke-15 kira-kira, hampir menjelang akhir. Baru kalau Columbus kan 1498 apa 1498. Jadi akhir dari abad ke-15. Padahal Pangeran Henry mulainya kan 1420-an padanya. Jadi 50, 60, 70 tahun. Kalau Malaka kan Vasco da Gama sampai di Goa kan sudah awal abad ke-16, 15 sekian. 15, 10, Malaka kan 1511. Oleh Albuquerque. Malaka itu 1511. Alfonso de Albuquerque. Nggak bisa. Nah, sebelum itu Tidore itu yang tadi Magellan berlayar itu kan 15 awal abad 19. Kalau nggak salah dia tiba setelah Filipina terbunuh di Magellan. Tiba di Ternate itu 1522. Setelah Malaka kan 1511. Tapi itu kan jalurnya Afrika. Yang jalur Amerika ini yang nerusin Columbus itu sampai di Ternate 1522. Itulah saat pertama perjumpaan kita langsung. Ya, dari kekuatan yang dibawa oleh angin lautan Pasifik. Sebelum kita lanjut, aku mau mengajak teman-teman Freedom nih, yang penasaran sama buku-buku yang sudah kita pernah bahas di podcast Freedom Institute sebelumnya. Nah, Anda bisa berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Di situ banyak tempatnya asik. Oh ya, yang paling penting itu gratis. Gratis dan dingin. Gratis, dingin, sejuk. Tempatnya nyaman, koleksi bukunya banyak. Jadi silakan datang untuk kalian yang mau cari buku-buku yang pernah kita bahas juga di sini. Datang aja ke Perpustakaan Umum. Oke. Eropa dimasuk. Ya karena itu jadi jalurnya Atlantik dilewatin. Atlantik masuk Pasifik. Setelah Tierra del Fuego itu Amerika Selatan ini, Chile. Sekarang Chile. Ya, masuk Pasifik. Masuk Pasifik dong. Masuk Pasifik, sampai Manila, sampai tembus di Filipina, di atasnya Papua kan. Dia terbunuh di situ, pasukannya sebagian, kapalnya salah satunya namanya Victoria yang sampai ke Ternate. Ya, 1522. Setelah berdagang bertukaran isi kapal peruh lagi, dia berlayar kembali
ke Portugal. Oke. Nah itu 3 tahun, ya 3 tahun lamanya Pak Dayat. Ini bukan pelayaran seminggu 2 minggu gaya-gaya abad ke-20 dan 21. Ini 3 tahun dan Masih pakai layar soalnya. masih pakai angin kan. Nah ini kelihatannya makanya buku ini bagus sekali. Kan ini bukan cuma berlayar, Mel, bukan cuma menemukan dunia baru. Ini cara berpikir yang berubah bahwa kita nggak lagi dibatasi oleh geografi. Oke. Beyond A history of man's search to know his world and himself. Wah, Mengerti benua baru, mengerti tempat baru, you know more about yourself. Gitu loh. Apa kelemahanmu, kelebihanmu, kekurangan. Pada akhirnya kan ketemunya, oh ternyata mereka dulu pedagang juga dengan Romawi. Gitu loh. Ya kan ternyata dulu di sini sampai juga pemikiran Yunani. Kira-kira kayak gitu. Tapi kan intinya adalah perluasan cakrawala. Ya. Oke. Nah memang ini di Iberia, di Spanyol dan Portugal, ya berlangsung 1-2 abad lah, masa puncak pelayaran, discovery. Tetapi pada saat yang sama, yang tragis politiknya, Pak Dayat, karena Reconquista itu juga ada proses politik yang disebut dengan inkuisisi. Kan tadi Islam nih, Spanyol kan Katolik. Nah kalau Islam tadi relatif toleran, kata buku-buku sejarah. Ternyata penguasa-penguasa baru yang di bawah Henry ini ya. Di bawah Henry bukan penguasanya, dia pangerannya. Isabella dan Ferdinand. Tapi kan kemudian banyak keturunannya. Setelah itu toleransi beragamanya agak minimal. Jadi bahkan yang Yahudi, yang Islam sebagian diminta untuk masuk kembali ke dalam pelukan Katolisisme atau tinggalkan Iberia, gitu loh, ke Afrika Utara. Sebagian yang terusir itu ke Amsterdam, ke Belanda. Disitulah sebagian sebabnya kenapa Belanda yang kemudian menjadi pewaris dari semangat baru penjelajahan eksplorasi. The Age of Commerce dimulai di Amsterdam. Perdagangan dari komersial. situ diikuti di London. Di London, the Age of Commerce plus demokrasi plus industrialisasi. Ya ini zaman modern nih. Makanya kan dibilang Iberia, Spanyol, Portugal transisi memasuki zaman modern. Ya, mereka mengawali eksplorasi laut. Ya, tapi karena mereka terlalu menggunakan negara dan politik secara absolutis dengan intoleransi yang maksimum. Ya, orang dipaksakan untuk pindah agama, dihukum, kadang-kadang dibakar di tempat-tempat publik yang terbuka, sehingga dia menjadi semangat yang laut lepas yang terbuka menjadi semangat yang tertutup dan kejam. Ya, sebagian orang-orang pintar, orang bagus lari dong dari situ. Mereka ke Eropa yang lain lagi, sisi lain dari Eropa Atlantik juga. Kan ini Belanda, ini Inggris kan. Ya, kita Nusantara kan mendapat pengaruh dari perubahan di Eropa ini, Pak Dayat. Makanya kan Belanda masuk kita. Atlantik sebelah utara ya. Yes, tadi kan kita bilang kan ada Copernicus, ada Galileo, ada Kepler, ada Newton, ada Raja Nusantara yang namanya Patingaloang. Bersentuhan dia di Bandara Makassar ini, pelaut dari Portugal, pelaut dari Belanda, pelaut dari Inggris. Minta teleskop. Ya pikir kok pinter-pinter ya ilmunya nih orang-orang dari Eropa ini. Kita juga harus belajar tentang itu kan, Patingaloang. Dia minta teleskop Galilean. Galilei kan pertama kali kan menemukan ada bulan di Jupiter dengan teleskopnya kan. Dia dengar ceritanya. Dia bilang kita mau juga belajar ilmumu yang baru, wahai orang-orang Eropa gitu loh. Bahkan bukan cuma itu Mel Patingaloang, penerjemahan buku militer. Dia terjemahkan buku-buku pengetahuan. At least pada aspirasi, ini bagaimana saling pengaruh kan sejak dulu. Cuma memang bentangan waktunya panjang. Nah, kembali ke Spanyol dan Portugal, setelah masa puncak kejayaan, turun Spanyol Portugal ini. Karena pindah kan. Jadi peradaban utama itu geloranya pindah ke Belanda, pindah ke Inggris. Inggris melanjutkan. Pada saat turun ini muncul sastrawan yang
Ya ini sudah abad 17 kan, setelah Ya, ya. 2 abad golden era of the Iberia Peninsula. Sastrawan ini menulis ironi, komedi sedikit, novel yang sangat bagus yang dianggap sebagai era awal novel modern. Don Quixote, Dalam Mancha, Cervantes, ini kan Menyerang kincir angin. menyerang kincir angin, tapi itu kan cara Cervantes untuk mengatakan nostalgia zaman itu terhadap kebesaran masa lalu, chivalric spirit, semangat untuk berani Zaman berlayar dengan angin ya. berlayar dengan angin gitu loh. Nah, itu Iberia. Itulah sumbangan Spanyol dan Portugal. Tentu saja kita subjek lain ya. Nanti kita diskusikan Belanda, Inggris, apa sumbangannya pada peradaban besar ya, kelanjutan dari tadi. Tetapi Spanyol setelah kembali ke summary sedikit, sumbangannya sebagai peninsula ini peradaban nih, di masa Islam ada pemikiran yang bagus. Jadi Ibnu Rushd di Cordoba, ada Ibnu Khaldun di Tunisia, itu puncak-puncak. Setelah itu Vasco da Gama. Setelah itu Columbus. Setelah itu Magellan. Apa tadi Alfonso de Albuquerque. Dari segi eksplorasi. Tentu saja banyak orang di Melaka berkata itu penjahat tuh. Dia akan nyerang-nyerang kita dari jauh, siapa loh gitu kan. Orang di Goa juga bilang Vasco da Gama penjahat loh. Dari jauh-jauh kok tiba-tiba nembak ke kita. Itu sisi lain. Ya, tapi kan kita mau lihat saat itu apa yang terjadi yang baru. Karena serang menyerang kan nggak baru Pak Dayat. Sejak ada manusia kan serang menyerang, takluk menaklukkan. Tetapi apa yang baru sama itu adalah adanya eksplorasi baru. Menaklukkan tadi Tierra del Fuego dan apa Cape of Hope atau Cape of Good Hope dan Cape Horn. Ya. Manusia kan melihat ke belakang, oke ini yang lain, ini sesuatu yang baru, itu penanda zaman eksplorasi gitu. Kira-kira. Saking ya maksudnya penjelajah sampai Paus pernah memediasi perjanjian. Pada puncaknya kan 1494 Paus waktu itu mengatakan kalau gitu Portugal Spanyol sini, kalian jangan perang. Udah dunia ini kalian bagi dua aja, perjanjian Tordesillas. Ke barat Spanyol, ke timur kamu Portugal. Batasnya itu kayak di Cape Verde atau geser sedikit ke kita dapat Portugal ya. Makanya kita ada Timor Leste. Kemudian Brasil kan berbahasa Portugal. Satu-satunya di Amerika Latin yang berbahasa Portugal kan Brasil. Ada sejarahnya, tapi kan awalnya perjanjian Tordesillas itu yang nyentuh-nyentuh sedikit punggung paling baratnya Amerika Latin, yaitu Brasil. Yang lain kan bahasa Spanyol semua, akhirnya dibagi oleh Paus Tordesillas. Nah, itu fakta sejarah. Di Amerika Latin orang asli, orang Indian, quote and quote Apache, orang dari Inca bilang ini penjahat semua. Gitu. Yang ada yang bilang kan ini kan sudah philosophy of history. Ada yang bilang kalau soal kejahatan antar bangsa, antar suku ya bukan cuma orang Spanyol, Inca atau apa semuanya. Inca terhadap Apache terhadap Inca sama aja gitu. Tapi kan that's a different thing. Intinya adalah bahwa di situ ada eksplorasi. Ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan pada akhirnya kan tahap-tahap sejarahnya dari situ pindah ke Belanda pindah ke Inggris, kemudian kita masuk industrialisasi. Terima kasih Bang Celi, terima kasih Pak Dayat, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Sampai jumpa di episode selanjutnya.